Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucapkan segala puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bersama-sama bisa beribadah kepada Allah, bisa menghadiri majelis ilmu di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai dosa besar. Dosa-dosa besar yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tinggalkanlah 7 dosa besar yang akan membinasakan. Sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah syirik terhadap Allah. Yang kedua adalah sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali ada haknya atau uzur syar'inya. Yang keempat, makan riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Yang keenam, lari dari medan peperangan. Dan yang ketujuh, menuduh wanita mukminat yang sopan, yang baik, yang soleha dengan zina. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang pertama adalah dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Pertama kita harus paham dulu Bapak Ibu, apa itu syirik? Syirik itu adalah menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik di dalam Islam itu ada 2. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Ada syirik yang terang-terang jelas perbuatan syirik, ya, seperti menyembah berhala, sembahyang di kuburan, atau berdoa meminta kepada yang sudah meninggal atau yang di kuburan, ya. Atau pergi ke pohon yang kita anggap keramat, ya, lalu kita berdoa meminta sesuatu di pohon itu, ya, minta nomor togel kah, atau minta harta, atau ingin minta apa itu, maka itu disebut dengan syirik jali. Syirik ini sudah bahasanya keluar daripada agama Islam. Ini disebut syirik jali, yang artinya kalau mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini harus bersyahadat kembali untuk memeluk agama Islam dan menyatakan tidak akan melakukan perbuatan syirik seperti itu lagi. Syirik yang kedua ada namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi, yang sangat halus. Nah, syirik seperti ini yang sangat dijaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasulullah ada doa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui.
Jadi dalam doa Rasulullah sendiri bahwa ada namanya syirik jali. Jadi Rasulullah berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik jali, terang-terangan, jelas kita tahu bahwa itu syirik. Menyembah kuburan itu syirik, menyembah pohon itu syirik, menyembah patung berhala itu syirik, ya. Atau kita menyembah yang nama kris itu syirik, menyembah yang nama zimat itu syirik. Nah, sampai meminta perlindungan yang namanya dari bangsa jin juga itu syirik. Meminta perlindungan dari bangsa khodam itu syirik. Syirik ini jelas terang-terangan bahwa di dalam Al-Quran Allah melarang kita meminta bantuan dari bangsa jin. Di dalam Quran surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada salah seorang dari bangsa manusia meminta perlindungan dari bangsa golongan jin. Nah, bangsa jin ini justru menambah dosa bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada syirik kepada Allah yaitu yang meminta bantuan dari bangsa jin, yaitu kita mendatangi dukun. Cuman kita harus memaknai makna dukun itu seperti apa. Jangan sampai kita salah tafsir, semua dukun disamaratakan. Dukun dalam arti kalau di orang kampung tempat saya itu, kalau orang membantu orang yang melahirkan itu disebut dukun beranak. Kalau dalam bahasa ilmu tib nabawi itu namanya tabib. Kalau dalam ilmu medis itu namanya bidan. Nah, bahasa kampung itu dukun, ya. Tapi dukun bukan seperti dukun itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dukun yang dimaksudkan adalah bangsa dukun yang menggunakan bangsa jin, yang menggunakan bangsa gaib untuk membantu daripada pekerjaannya. Bisa berbentuk menyantet orang, ya, bisa untuk menteluh, ya, atau juga bisa meminta bantuan dalam misalkan menarik harta. Bisa meminta bantuan dari bangsa jin ini untuk masalah jodoh, penglarisan, atau lain sebagainya. Nah, orang kita mendatangi aja bangsa dukun ini saja itu sudah dosa besar, dan dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mau bertaubat dan menyesali perbuatan kita. Makanya ada dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah man ata azafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pergi pada tukang tebak atau dukun lalu percaya, yakini pada keterangannya, berarti telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis yang berikutnya adalah bukan dari umatku orang yang percaya nasib pada burung, atau diusahakan dengan burung, atau berdukun, atau didukunkan, atau menyihir, atau disihirkan untuknya. Dan siapa yang datang kepada dukun lalu yakin padanya, berarti telah kafir terhadap apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bazzar. Hadis ini dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang percaya sama dukun, orang yang mendatangi dukun. Malah di riwayat hadis yang lain bahwa orang yang mendatangi dukun itu ditolak amal ibadahnya selama 40 hari. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk syirik yang nampak. Jadi kita dilarang yang namanya pergi belajar ke dukun untuk menjadi dukun. Datang ke dukun aja dihukumkan kafir,
atau mendatangi dukun aja ditolak amal ibadahnya oleh Allah, bukan umat daripada baginda Rasulullah, apalagi kalau kita menjadi dukun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu yang namanya perbuatan syirik, ya. Ada syirik yang nama khafi. Nah, syirik khafi ini syirik yang tersembunyi, ya. Itu masih bisa diampunkan oleh Allah. Bisa seperti riya, ujub, sum'ah, ya. Itu masih bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Kita beristighfar, memohon ampun sama Allah, itu bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berbeda dengan orang syirik jali, syirik yang besar, ya, menyembah berhala, menyembah kuburan, sampai namanya percaya kepada dukun, ramalan, itu ya, ramalan dukun gitu ya. Itu dosa besarnya luar biasa. Apa itu yang diketahui dan jelas kekafirannya. Hal seperti itu, untuk taubat tidak hanya sekedar taubat dengan istighfar, orang ini juga harus bersyahadat kembali, Bapak Ibu, harus bersyahadat kembali dan betul-betul menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Bapak Ibu kalau kita pergi ke dukun tapi hati kita menolak? Nah, itu berbeda lagi Bapak Ibu. Nah, kalau jasad kita ini pergi ke dukun karena sesuatu yang terdesak sekali, ya, terdesak, tetapi hati kita menolak, tidak meyakini akan apa yang dilakukannya, ya. Kita menolak bahwa dia ini bertentangan dengan syariat Islam. Hati ini menolak, tapi secara fisik ini mendatanginya. Ya, dosakah dia? Dosa, tapi dia belum termasuk syirik selama tidak meyakini ucapan dukun dan tidak mengikuti apa yang menjadi syarat dukun. Misalkan dukun sarannya kita untuk membawa jimat, diberikan ajimat, dikalungkan ke leher anak kita atau ke leher kita atau ke leher keluarga kita dengan meyakini bahwa jimat ini datang bisa mendapatkan karomah seperti ini dan itu, ya. Nah, kita menolak hati kita, ya. Tapi kita ini hanya jasad saja yang mendatangi, maka itu tidak, secara hukumnya tidak syirik, karena kita tidak mempercayai kata dukun, tidak mempercayai dukun. Pernah seorang sahabat Nabi, ketika orang kafir ingin memenggal nyawa beliau, disuruh murtad, maka sahabat ini di mulutnya mengikuti apa yang kata orang kafir hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Dia mengucapkan syahadatnya orang kafir, lalu dilaporkan kepada baginda Rasul, ya Rasul, saya sudah murtad ya Rasul, saya sudah keluar dari Islam ya Rasulullah, silakan bunuh saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Engkau belum murtad. Kenapa? Karena mulutmu yang berucap tetapi hatimu menolak. Pada waktu di zaman perang, sahabat itu bagaimana ketika para sahabat mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sahabat ini ingin menyelamatkan nyawanya, maka mulutnya mengikuti apa kata orang kafir tadi, sedang hatinya menolak, artinya tidak mengimani apa yang diucapkannya, maka dia belum termasuk dalam murtad atau belum termasuk dalam perbuatan yang keluar daripada Islam. Mungkin itu saja singkat dulu 7 dosa besar, ya. Kita akan melanjutkan lagi dosa besar yang kedua ke video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika kawan-kawan ada komen, silakan dikomentarin, ya. Nanti saya akan jawab di video VT yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.